Seluruh dunia tercengang. Upaya Mongolia yang gagal yang telah dicoba oleh Rusia, Tiongkok, dan Jepang kini berakhir. Indonesia, yang baru 6 bulan berpartisipasi, berhasil. Mereka semua telah gagal di tanah padi dalam dingin yang ekstrim. Tanah dengan suhu 40 derajat Celcius di bawah nol dan salju tebal. Semua sepakat bahwa bertahan di sana adalah mustahil. Namun berkat 3 peneliti Indonesia dari Balai Penelitian Padi Nasional, Balit Padi, sejarah pertanian Mongolia ditulis ulang ketika diumumkan hasil panen 52 ton per hektar. Menteri Pertanian Mongolia sendiri berlutut. Apa yang telah kami tunggu selama 40 tahun? Kalian capai hanya dalam setengah tahun, katanya dengan suara bergetar. Tiongkok mengirim 5 tim, Rusia mengirim 8 orang. Semuanya gagal. Sihir apa yang digunakan Indonesia hingga menggemparkan seluruh dunia pertanian? Kini, kita akan mengungkap kekuatan luar biasa dari teknologi Indonesia yang ultimatum di Bogor, Februari 2025. Suasana gaduh di ruang konferensi Balit Padi di Bogor. Ini adalah persetujuan akhir untuk proyek dukungan penanaman padi di Mongolia. Penolakan keras terjadi. Tanah di Mongolia memiliki pH 9. Padi hanya bisa hidup pada pH 6,5. Bagaimana cara menanamnya? Tanya Dr. Haryo Sudarsono, seorang veteran, dengan lugas dan benar. Tanah Mongolia yang super alkalin itu adalah tingkat kesulitan terendah bagi padi. Curah hujan tahunan hanya 200 mm, padahal padi membutuhkan 1000 mm. Tak ada harapan. Tambah peneliti lain. Berdasarkan data, kita tamat. Tapi Dr. Agung Prasetyo yang bersemangat tegas berkata, "Saya tidak akan pernah menyerah." Varietas kujang sudah berhasil juga di Tiongkok Barat Laut. Meskipun 10 tahun lalu dan hanya eksperimen kecil. Sekarang ini 30 hektar. Jika kita gagal, ini akan menjadi aib nasional. Perdebatan berlangsung selama 3 jam. 3 suara setuju, 7 menolak, kalah. Saat itu, Kepala Balit Padi yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. Pada tahun 1906, kita membawa varietas padi dari Israel. Semua orang juga mengatakan mustahil padi tropis hidup di subtropis, tetapi itu menghasilkan mujizat bagi pertanian Indonesia. Ruangan hening sejenak. Dr. Agung Prasetyo, apakah Anda benar-benar bisa? Tanya Kepala Balit Padi langsung. Semua tatapan tertuju padanya. Sejujurnya, saya juga tidak memiliki kepastian penuh, jawab Dr. Agung. Tapi saya teringat salah satu kata-kata almarhum Dr. Johan Setiawan, seorang peneliti yang telah tiada. Dalam buku catatan penelitiannya tertulis pernyataan yang kuat. Varietas kujang dapat tumbuh bahkan pada 5 derajat Celcius di bawah nol dan dapat berbuah bahkan pada pH 9. Suatu hari di Mongolia atau Kazakhstan, ia akan mekar. Ini bukan mimpi, ini adalah misi. Kepala Balit Padi mengangguk. Baik, tapi ada syarat. Tim harus dibatasi dan harus berhemat anggaran. Jika gagal, Dr. Agung Prasetyo, Anda yang akan bertanggung jawab. Proyek pun dimulai. Namun, tidak ada yang mau bergabung. Mereka takut karir mereka hancur. Akhirnya Dr. Haryo Sudarsono mengangkat tangan. Tinggal 2 tahun lagi sebelum ia pensiun. Baiklah, ini adalah pertarungan terakhir saya. Saya pernah menanam di Siberia. Saya ingin membalas dendam sekarang. Risa Amalia, yang termuda, juga ikut. Jika para veteran pergi, saya akan ikut. Kesempatan seperti ini jarang terjadi bagi yang muda. 3 orang, itulah total tim kami. Tiongkok 15 orang, Rusia 8 orang. Kami bertiga bagaikan 3 kucing liar. Ketika kami mempelajari sejarah pertanian Mongolia dari tahun 1983 hingga 2020, kami terkejut. 7 kali penanaman skala besar, semuanya gagal. Tahun 1983, atas perintah Brezhnev, bibit Siberia yang berhasil dibawa, tapi tingkat perkecambahan di bawah 10%. 3.000 hektar gagal panen. Dikatakan pemimpin ilmuwan bunuh diri saat kembali.
Tahun 1995, Tiongkok membawa Norden nomor 1 dari Heilongjiang. Dimulai dengan 40% harapan, namun pada bulan Juni dihancurkan oleh hujan es. 5 tahun hanya 200 hektar. Tahun 2010, Jepang dari Universitas Hokkaido dan Kementerian Pertanian membawa Hakoshi. Berhasil di bulan Juli, tetapi di bulan Agustus, embun beku tiba-tiba menghancurkan. Pemimpin tim Jepang berkomentar, Mongolia adalah kuburan padi, lalu pergi. Vietnam mencoba padi tropis, gagal berkecambah. Melihat kegagalan-kegagalan ini, saya justru semakin percaya diri. Kesalahan umum mereka adalah membawa bibit sendiri tanpa mempertimbangkan adaptasi terhadap lahan lokal. Kami berbeda. Varietas kujang sengaja dibuat untuk lingkungan ekstrim. Dr. Johan Setiawan mendedikasikan 10 tahun untuk memodifikasi bibit bagi Asia Barat Laut. Ia dapat berkecambah bahkan pada -5 derajat dan periode pertumbuhannya hanya 110 hari. Yang paling penting, kami tidak hanya membawa bibit, tetapi memulai dengan memperbaiki tanah. Kami menyiapkan 40 ton soil modifier asam buatan Indonesia. Seminggu sebelum berangkat, ada tamu tak terduga, istri Dr. Johan Setiawan, Ibu Sari. Dia selalu bilang dia ingin varietas kujang mekar di Mongolia. Bawa ini, katanya sambil menyerahkan buku catatan yang menguning. Tertulis di sana pengalaman 10 tahun Dr. Johan, SOP untuk kondisi ekstrim tanah pH tinggi. Gunakan amonium sulfat 300 kg per hektar ditambah serbuk belerang 50 kg per hektar. Harus matang 20 hari pada suhu 5 derajat Celcius. Gunakan growth agent, rendam hangat. Rendam bibit selama 4 jam untuk dingin ekstrim. Gunakan irigasi tetes, drip, plus penutup untuk menjaga kelembapan 15%. Buku catatan ini menjadi senjata rahasia kami. 10 Maret 2024 pagi, Bandara Internasional Manila. Staf kargo melihat barang bawaan kami dan terkejut. Tim Tiongkok membawa 3 kontainer. Kalian total bagasi hanya 500 kg, bibit 3 kg, sampel soil modifier 30 kg untuk 30 hektar. Kalian mengandalkan ini? Tanya staf. 40 ton modifier dikirim melalui kargo, jawab saya. Di pesawat, Dr. Haryo bertanya, Agung, sejujurnya, seberapa besar tingkat keberhasilannya? 30%, jawab saya. Saya pikir hanya 20%, katanya. Tapi untuk 20% itu, kita akan berjuang. Tiba di Ulan Baatar, kami hampir mati kedinginan. Di lobi bandara, kami melihat pemandangan luar biasa. Tim Tiongkok dikelilingi pita merah dan stasiun TV. Pejabat tinggi Mongolia hadir semua. Kami hanya disambut 2 orang, Ganbat dan Munbat dari Kementerian Pertanian. Kalian tim Indonesia? Tanya Ganbat pucat. Ya, hanya kami bertiga. Mereka benar-benar tidak berharap apa-apa. Dalam perjalanan ke hotel, Ganbat bertanya, hati-hati, mengapa Indonesia hanya 3 orang? Tiongkok 15 ditambah 30 ton peralatan. Dr. Haryo menjawab dengan tenang. Pertanian adalah tentang teknologi, bukan jumlah orang. Bibit, teknologi, dan ketulusan saja sudah cukup. Ganbat tidak bisa tersenyum. Keesokan harinya, pandangan pertama di lahan eksperimental mengejutkan kami. Gurun tak berujung, tidak ada rumput yang tumbuh, badai debu di mana-mana. Kita benar-benar akan menanam padi di sini, bisik Insinyur Risa Amalia. Kami mulai mengambil sampel tanah. Tingkat pH lebih buruk dari yang diperkirakan. Terlalu tinggi, hampir tidak ada bahan organik. Ini bukan tanah, ini semen, kata Dr. Haryo. Di kejauhan, karavan tim Tiongkok tampak seperti pasukan. 3 traktor besar, 2 ekskavator. Pemimpin Tiongkok, Li Ming, berusia 50-an, mendekat dengan percaya diri. Sebagai sesama Asia, mari kita bermain adil. Jika kalian kekurangan peralatan, pinjam saja. Dia mengingatkan dengan sombong. Di wilayah kami, Indonesia dianggap remeh. Terima kasih, tapi kami punya strategi sendiri, jawab saya. Anggota tim Tiongkok menyeringai. Malam harinya, tim Rusia juga tiba.
8 orang dari Siberian Agricultural Research Institute. Pemimpinnya, Vladimir, mengatakan dalam konferensi pers bahwa mustahil menanam padi di Mongolia. Kita di sini untuk bukti ilmiah. Saat makan malam, Menteri Pertanian Shin berpidato. Tantangan 40 tahun, kegagalan 40 tahun. Tapi kami tidak akan menyerah. 3 tim akan memulai. Semoga setidaknya 1 berhasil. Harapan terlihat jelas di matanya. Tetapi sebagian besar pesimis. Saat kami pergi, seorang pria tua mendekati saya. Berpakaian usang, terlihat seperti penggembala biasa. Tim Indonesia, saya Atar. Saya ada di sini ketika Soviet datang pada 1983 dan Tiongkok pada 1995. Semua gagal, tapi saya masih menunggu. Suatu hari, padi akan tumbuh di tanah ini. Mengapa Anda percaya? Tanya saya. Anak saya lari ke kota. Dia bilang, tidak ada masa depan di sini. Jika padi tumbuh, mungkin dia akan kembali. Ada kilauan di matanya. Kami akan berusaha. Saya janji. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Keesokan harinya, pekerjaan resmi dimulai. Tim Tiongkok menggali tanah dengan ekskavator, tim Rusia membangun rumah kaca plastik. Kami hanya melakukan pengujian tanah selama seminggu. Setiap 100 meter ambil sampel, ukur pH, garam, bahan organik, elemen mikro. Apa kita gila? Tanam saja, keluh Risa. Ini dasar, kata saya, mengacu pada buku catatan Dr. Johan. Menanam tanpa memahami tanah seperti menembak dengan mata tertutup. Hasilnya, garam 0,4% hingga 0,6%. Bahan organik di bawah 0,1%, sangat buruk. Tapi ada 5 hektar di timur yang sedikit lebih baik. Kami akan mulai di sini. 20 Maret, 40 ton soil modifier tiba. Tim Tiongkok terkejut. Apa itu acidic modifier? Sihir Indonesia? Tanya mereka. Ya, sihir, jawab Dr. Haryo. Saat itu seorang pemuda mendekati saya. Saya Bayar Maa. Saya belajar di Balit Padi tahun lalu. Saya ingin membantu. Tak terduga, dia dengan cepat membawa 10 pemuda Mongolia yang menjadi sukarelawan. Mengapa kalian membantu proyek dengan tingkat kegagalan tinggi? Tanya Dr. Haryo. Indonesia adalah pulau kecil tapi terkenal dengan agritech. Kami ingin belajar dan kami punya firasat kalian akan berhasil, kata Bayar Maa. Matanya bersinar. 25 Maret, modifikasi tanah dimulai. Kami tidak menggunakan mesin besar, tetapi rotavator kecil, operasi presisi. Setiap 10 meter satu blok, menyesuaikan jumlah modifier. Gila, kapan 30 hektar selesai? Keluh tim Tiongkok. Tetapi pemuda Mongolia bekerja keras dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. 1 April, ada berita tim Rusia akan menanam lebih dulu. Awal April adalah golden period agar periode pertumbuhan tidak terlalu singkat. Tim Tiongkok juga mulai ragu. Akhirnya 5 April mereka juga mulai menanam. Tapi kami menunggu. Setiap hari memantau perubahan tanah hingga pH mencapai target. 10 April, 5 hektar di timur pH turun menjadi 7. Belum cukup. Butuh waktu untuk stabil, kata Dr. Haryo. Kami cemas, tapi tidak bisa terburu-buru. Peringatan di buku catatan Dr. Johan, pH di atas 7,0, tingkat perkecambahan akan turun 50%. 14 April malam, Badan Cuaca Mongolia mengeluarkan peringatan. 15-17 April ada cold front, terendah -5 derajat. Tiongkok dan Rusia panik, tanaman mereka akan mati. Kita beruntung belum menanam, kata Dr. Haryo. Tapi saya juga khawatir jika menunda lagi, periode pertumbuhan akan semakin kurang. Malam itu, Sukba Atar, penggembala tua datang. Saya dengar ada cold front. Apa kalian akan berhenti? Tidak, sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membalikan keadaan. Maksudmu ketika tim lain gagal, kita adalah satu-satunya harapan? Orang tua itu tersenyum. 40 tahun saya mendengar hal seperti itu, tapi kali ini terasa berbeda. 15 April pagi, suhu turun menjadi -3 derajat di zona Tiongkok. Terdengar teriakan, tunas mereka menjadi ice lollipop, sama di zona Rusia.
18 April, kami memutuskan untuk menanam. Setelah cold front, golden period telah kembali. Suhu tanah pulih dan kelembapan tepat. Hari penanaman varietas kujang, 4 pagi. Apa tidak apa-apa kita terlambat? Tanya Bayar Maa. Tiongkok sudah 2 minggu, Rusia 17 hari. Terkadang pelan dan pasti yang menang, jawab Dr. Haryo. Cara menanamnya sangat istimewa. Kami tidak menanam langsung, melainkan pre-germination di air hangat selama 48 jam, ditambah growth agent. Metode perkecambahan ekstrim Dr. Johan. Bibit sudah mengeluarkan akar kecil. Pre-germination menghemat 5-7 hari, seru Risa. Pemuda Mongolia terkesan. Penanaman memakan waktu 3 hari. Kami menyelesaikan 15 hektar yang sudah diubah tanahnya. Namun setelah seminggu, tidak terjadi apa-apa. Zona Tiongkok meskipun gagal, masih ada yang berkecambah. Kami 0. 26 April, inspeksi pertama Kementerian Pertanian. Wakil Menteri Ganbat membawa tim. Tim Indonesia masih main-main dengan pembibitan, tanyanya. Pembibitan, Pak. Meskipun terlambat, lebih stabil. Jawab saya sambil memaksakan senyum. 28 April, tim Tiongkok mengejek. Dokter Agung, mungkin Anda mau saya bagi bibit kami. Masih ada waktu. Saya tersenyum. Terima kasih. Tidak perlu. Malamnya kami rapat. Apakah kita mengambil risiko yang terlalu besar? Tanya Risa. Saya tidak bisa tidur. Saya pergi sendiri ke ladang, menyalakan senter, dan di sana saya melihat kilauan. Tunas hijau kecil. Bukan hanya satu, seluruh tanah. Dokter, tumbuh. 29 April pagi, ledakan semalam, ribuan tumbuh seperti saklar yang ditekan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Bayar Maa segera melapor. Tingkat perkecambahan tidak mencapai 20%. 20% adalah kegagalan total. Gali bibit yang berkecambah, tetapi segera mati. Mengapa setelah 1 jam menggali? Risa menemukan. Akar oke, batang seperti terpotong. Kerusakan suhu rendah di malam hari. Siang 25 derajat, malam 2 derajat. Batang paling terpengaruh. Keputusasaan. Sudah terlambat untuk menanam lagi. Disinilah kakek Sukba Atar datang bersama lebih dari 20 warga desa. Kalian jangan menyerah, kami akan bantu. Sudah terlambat, Kek. Kami tidak bisa memindahkan bibit yang sudah ada. Soviet mencoba itu pada tahun 1983, tapi gagal. Teknologi sekarang lebih baik, katanya. 30 hektar, berapa banyak orang yang dibutuhkan? Kami tidak punya nursery. Gudang saya ada di sana, kata kakek. 300 meter persegi, kata yang lain. Para warga desa menawarkan tempat. Mengapa kalian mendukung kami? Tanya Dr. Haryo. 40 tahun kami menunggu, kata kakek. Jika gagal lagi, kami akan kehilangan harapan. Tapi kalian punya ketulusan. Kami punya firasat, kalian akan berhasil. Operasi transplantasi darurat dimulai. Gotong royong air dan tanah. 5 gudang menjadi nursery sementara. Ditutup plastik menjadi rumah kaca. Di malam hari membakar kayu untuk pemanasan, sangat primitif. Kami menggunakan bibit baru ditambah metode polyethylene glycol, penghangatan dan suplemen nutrisi. Tim Tiongkok menertawakan kami. Primitif abad ke-5. Indonesia hanya tahu semikonduktor film mikra. Tingkat perkecambahan batch kedua mencapai 95%. Bibit kuat. Insinyur Risa menangis. Tantangan besar baru dimulai, mengeluarkan ratusan ribu bibit. Transplantasi harus selesai sebelum 15 Mei. 8 Mei, Balit Padi menelpon. Media mengatakan kami gagal. Tim Tiongkok merilis angka 20%. Media Tiongkok menertawakan Indonesia. Penolakan besar di Indonesia. Tarik saja. Beri kami 1 minggu lagi, kami bisa. Kata kami bertiga. Sekarang kita punya alasan untuk tidak gagal. Wajah Indonesia. Kata Dr. Haryo. 9 Mei pukul 3 pagi, serangan total transplantasi. 3 hari, 15 hektar. Mustahil. Bahkan mesin butuh seminggu. Kami akan menggunakan tangan. Mujizat terjadi. Pukul 6 pagi, jumlah orang mencapai lebih dari 100. Seluruh desa datang. Tua muda, semua bekerja. Gotong royong. Mengapa kalian membantu kami? Tanya saya kepada seorang ibu. Kami juga butuh harapan. 40 tahun kegagalan menghancurkan hati kami. Sekarang semoga kalian berhasil. 10 orang berbaris, 10 pohon ditanam, tetapi mereka terkejut dengan metode kami. Mengapa jaraknya 25 cm?
biasanya 10–15 cm. Musim panas Mongolia 18 jam sinar matahari, jarak lebar agar lebih banyak sinar. Varietas kujang satu pohon bisa menghasilkan 40 anakan. Jelas saya. Cluster planting untuk melawan dingin, metode penanaman ekstrim Dr. Johan. 10 Mei, hari kedua. Dr. Haryo memperhatikan air. Penguapan terlalu cepat, butuh 3 kali irigasi sehari, bukan 1. Ganbat menggeleng, tidak ada cukup air. Di sini saya mendapat ide, irigasi tetes botol plastik. Lubangi bagian bawah botol plastik, isi air, tanam di samping padi. Air akan perlahan-lahan turun. Mata bayar maa bersinar. Kita punya banyak botol plastik. Sejak saat itu, seluruh desa mengumpulkan. Anak-anak, orang dewasa, semua menyumbang. Seminggu kemudian, 15.000 botol terkumpul. Diisi air, ditanam. Pasokan air stabil 24 jam. 15 Mei, situasi terbalik. Zona Tiongkok meskipun menanam kembali, tingkat kepercambahan hanya 40%. Rusia lebih buruk. Padi Siberia terserang penyakit yang belum pernah terlihat di Mongolia. Vladimir panik. 20 Mei, kami merilis senjata rahasia. Pupuk hayati Taiwan, 10 tahun black teknologi balit padi. Mikroorganisme fermentasi, penghangat tanah, penguat akar. 25 Mei, Insinyur Risa gembira. Padi tumbuh 5 cm sehari. Kita sudah menyusul tim Tiongkok dalam 2 minggu. Rahasianya, varietas kujang, biofertilizer, tanah hangat, air irigasi botol, 18 jam sinar matahari, kombinasi sempurna. 1 Juni, Menteri Pertanian datang. Dia tidak bisa berkata-kata. Benarkah kalian baru menanam pertengahan Mei? Lebih cepat dari Tiongkok? Mata menteri bersinar. 5 Juni, Rusia mengumumkan penarikan diri. Mongolia bukan untuk padi. Dr. Haryo menyatakan kekaguman. Tim wawancara TV Tiongkok tiba. Mereka datang untuk menyelidiki kegagalan yang diberitakan. Mereka melihat sawah, tertegun. Padi hijau subur, menari tertiup angin. Live coverage. Bagaimana Anda melakukan mukjizat ini? Ini bukan mukjizat. Ini hasil sains dan gotong royong. Jawab saya. Pahlawan sebenarnya adalah para petani Mongolia yang bekerja keras. Seminggu setelah laporan mukjizat Mongolia ditayangkan di Indonesia, kritik tiba-tiba berubah menjadi kebanggaan pertanian Indonesia. 15 Juni, titik balik utama. Padi mulai menguning, 65 hari setelah tanam. Dr. Haryo tampak seperti melihat hantu. Jawabannya sederhana, lingkungan ekstrim Mongolia. Musim panas 18 jam sinar matahari. 105 hari di Indonesia setara dengan 65 hari di Mongolia. Perubahan suhu 20 derajat antara siang dan malam menumpuk gula. Tidak ada penyakit, varietas kujang tumbuh super cepat, pasangan sempurna. 25 Juni, penguningan padi tiba-tiba meningkat. Zona Tiongkok belum. 30 Juni, seluruh Mongolia gempar. Zona Indonesia padi sudah menguning. Lebih dari 500 orang datang setiap hari. Benarkah padi sungguhan? Kakek Sukbatar memegang padi. Dia menangis. 40 tahun akhirnya kamu tumbuh di tanah ini. 1 Juli, krisis baru. Mulai 5 Juli, tidak ada hujan. Kekeringan dimulai, suhu melonjak hingga 35 derajat, air irigasi menurun. Bayar maa melapor. Tim Tiongkok semakin berebut air, menggunakan 2 kali lipat kuota. Jika begini, padi kita akan mati, kata Insinyur Risa. Di sini kakek Sukbatar muncul lagi bersama 20 warga desa. Ada sumur 20 km jauhnya yang digunakan para pengembala. Kita akan ambil air di sana. 20 km setiap hari bolak-balik? Mustahil. Biar kami yang urus, kata seorang pemuda. Mereka mengeluarkan truk unta dan gerobak kuda. Event epik. Air dari seluruh desa. 10 Juli hingga 25 Juli, 15 hari, pukul 3 pagi hingga 10 malam. Truk,
Gerobak kuda, unta, sepeda, anak-anak, all ikut. 100 ton air setiap hari. Mengapa kalian bekerja begitu keras? Tanya saya. Kita tidak bisa membuang harapan. Kita sudah sampai sejauh ini. Jawab mereka. 25 Juli, mukjizat. Hujan turun selama 3 hari tepat pada saat musim kemarau. Langit membantu kita, kata kakek. 1 Agustus, biji padi mulai membulat. Masih hijau tapi sudah bulat. Zona Tiongkok baru sekarang menguning. Selisih 1 bulan. 20 Agustus, peringatan cuaca. 30 Agustus, cold front -2 derajat. Kegagalan total jika membeku. Tim Tiongkok panik. Biji mereka belum bulat. Kita panen sekarang, saya memutuskan. Bahkan jika hanya 90% matang, lebih baik daripada mati membeku. 25 Agustus, panen dimulai. Seluruh desa. Sabit, pengikat, cara lama tapi sinkron. 5 hektar selesai, ledakan sorakan. Sukses. 28 Agustus, threshing selesai. Gudang penuh padi. 30 Agustus pagi, ramalan menjadi kenyataan. Salju turun. Tim Tiongkok buru-buru memanen, tapi hanya 30% yang didapat. Sisanya mati putih. Liming menatap sawah kosong. 5 September, pengukuran resmi International Agricultural Organization datang. Hasil tim Indonesia, 52 ton per hektar. Ketika tonase diumumkan, Menteri berlutut. Kejutan besar. 15 September, acara pengumuman produksi di venue Ulaanbaatar penuh. Menteri, anggota parlemen, intelektual, dan petani lebih dari 1.000 orang. Delegasi Kedutaan Besar Tiongkok, pakar Rusia, wakil Menteri Kazakhstan dan Uzbekistan juga hadir. Layar live di panggung, real-time yield setiap tim. Rusia, gagal. Tiongkok, 2,1 ton per hektar. Hanya 30% yang didapat. Sisanya mati putih. Liming menatap sawah kosong. Hanpa tim Indonesia, ratio 224. 52 ton per hektar. Keheningan sesaat, lalu ledakan sorakan. Petani Mongolia saling berpelukan. Ada yang menangis. Kualitas juga ditunjukkan. Kelembapan 14,2%, protein 6,8%, amilosa 19,2%, kelas atas. Menteri tiba-tiba turun panggung, mendekati kami, mengambil mikrofon. Dengarkan saya. Pada tahun 1983, saya berusia 10 tahun bersama pakar Soviet. 3.000 hektar pertama gagal panen. Suaranya bergetar. 30 tahun, 7 kali kegagalan. Tiongkok, Jepang, Vietnam, semua gagal. Dia mendongak. Mereka bilang saya memimpikan hal yang mustahil. Istri saya bahkan menyuruh saya berhenti. Dia menatap kami. Tapi sekarang mimpi 40 tahun itu terwujud. 3 orang Indonesia, 6 bulan. Dia kemudian berlutut. Ini bukan saya mewakili 3 juta rakyat Mongolia. Satu persatu para pejabat berlutut, bahkan para petani. Dr. Haryo dan saya buru-buru mengangkatnya. Menteri menggeleng. Berlutut ini adalah janji. Kami akan membawa teknologi ini ke seluruh negeri. Kami tidak akan gagal lagi. Foto lutut harapan menyebar ke seluruh dunia. Menteri merayakan dengan memasak nasi tumpeng pertama yang dibuat di Mongolia. Pertama, memberi makan kakek berusia 80 tahun, dia menangis. Kemudian, kakek Sukba atar-atar. Terakhir, kami. Pukul 12 siang, pengumuman khusus. Panggilan video dari Presiden Indonesia. Dr. Agung Prasetyo, Anda kini menjadi pahlawan dalam sejarah pertanian Mongolia. Kami akan menganugerahkan medali persahabatan tertinggi kepada tim Indonesia. Menteri juga mengumumkan rencana, tahun depan 10.000 hektar, 2026 30.000 hektar, 2030 100.000 hektar. Pukul 14 sore, lebih mengejutkan lagi, Wakil Menteri Kazakhstan berdiri. Kami juga ingin teknologi Indonesia, lingkungan kami sama. Uzbekistan dan Kirgistan juga bergabung. Central Asia Rice Project lahir. Tiba-tiba pertanian Indonesia menjadi pusat perhatian. Pukul malam, pesta.
rakyat Mongolia menari, orang Indonesia bernyanyi. Kakek Sukbatar berdiri. Saya menelpon anak saya di Ulaanbaatar. Saya bilang, pulanglah, kami sudah menanam padi. Suaranya bergetar. Dia bilang dia akan pulang musim semi berikutnya. Setelah 10 tahun, keluarga akan bersatu kembali. Terima kasih kepada kalian. Pukul 21 malam, saya berbicara dengan Dr. Haryo. Selamat, Agung, saya kagum. Teknologi penting, tapi yang lebih penting adalah lokalisasi dan kerjasama. 16 September, tamu istimewa datang. Istri Menteri Chin, wanita 70 tahun sangat elegan. Saya di sini untuk meminta maaf atas sujud suami saya. Apa dia bertingkah buruk? Tidak, Bu. Kami sangat tersentuh. Itu adalah mimpi 40 tahun suamiku. Dia menunjukkan album foto 1983, Menteri masih muda penuh percaya diri. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan upaya gagal. Setelah Jepang 2010, dia siap pensiun. Baru kemarin dia tersenyum lagi setelah 40 tahun. Pukul 11 siang, Presiden Indonesia menelpon ingin memberi selamat secara pribadi. Dr. Agung Prasetyo, saya bangga pada Anda. Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya chip, pertanian kita juga kelas dunia. Saya punya satu permintaan, beri medali kepada almarhum Dr. Johan Setiawan. Dia adalah pahlawannya. Pukul 14 siang, saya berpidato di Mongolian State University of Agriculture. Bagaimana Anda melakukan yang mustahil? Tanya seorang mahasiswa. Ini bukan mustahil, kita hanya belum menemukan jalannya. 3 hal yang membedakan kita. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Melibatkan orang lokal. 3. Jangan menyerah. Seorang profesor berdiri. Saya salah. 40 tahun saya bilang mustahil menanam padi di Mongolia. Dia membungkuk. Sekarang kampus akan mendirikan jurusan padi. Tolong bantu kami. Pukul malam, makan malam sederhana para sukarelawan Mongolia. 6 bulan yang lalu kami pikir mustahil. Sekarang mujizat ada di tangan kami. Tapi ini baru permulaan, kata Bayar Ma'a. Kakek Sukbatar berbisik. Dr. Agung, tahukah Anda apa itu harapan? Ketika semua orang mengatakan mustahil, keberanian untuk mencoba lagi. Kalian memberi kami keberanian itu. Pukul 22 malam, langit Mongolia penuh bintang. Dokter, kita berhasil, tanya Insinyur Risa. Ya, tapi ini bukan akhir. Ini adalah permulaan drama besar yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. 20 September, Mongolian Economic Institute merilis laporan berjudul Kemenangan Padi, Analisis Dampak Ekonomi. Ekspektasi 10 tahun, 70 miliar USD, 70% dari PDB Mongolia. 25 September, perusahaan Indonesia bergerak. Kontrak ekspor padi rice harvester, pabrik pupuk didirikan. 1 Oktober, rencana eksekutif resmi pemerintah Mongolia. Musim semi 2025, 10.000 hektar. 215 keluarga petani Mongolia akan berpartisipasi. Rencana imigrasi petani muda Indonesia diumumkan. Tanah gratis, subsidi, tempat tinggal permanen. 500 orang Indonesia melamar dalam 24 jam. 5 Oktober, FAO datang. Model Mongolia ditawarkan ke Afrika. 6 negara Sahara, 500.000 hektar. Kami menjadi pemimpin. 10 Oktober, hari keberangkatan. Ratusan orang mengantar ke bandara. Kakek Sukbatar memberikan bungkusan. Padi hasil panen kami 10 kilogram. Bawa ini ke Indonesia. Ini sangat berharga. Tidak, Kek. Beras ini berisi terima kasih Mongolia. Di pesawat, di luar jendela, stepa Mongolia jauh. Tapi saya tahu tahun depan semuanya akan menjadi sawar Golan. Tiba di Manila, bandara penuh reporter. Pahlawan Mongolia telah kembali. Apa rahasianya? Ini baru permulaan. Revolusi baru saja dimulai. 4 Oktober 2026. 1 tahun kemudian, saya kembali lagi ke Mongolia. Di Bandara Ulaanbaatar, lobi berbeda. Spanduk besar tergantung. Tahun Kebangkitan Padi Mongolia, tahun 1. Yang menyambut saya adalah kakek Sukbatar Atar mengenakan jas. Kartu nama, Ketua Koperasi Padi Mongolia. Di mobil, kami melewati stepe. Sekarang, lautan padi kuning keemasan. 12.000 hektar. Hasil rata-rata 5,5 ton.
Lokasi pilot project menjadi balai center. Bayar Ma'a, yang sekarang menjadi kepala pusat, menarik saya. Lihat apa yang saya buat. Varietas kujang yang dioptimalkan. Saya beri nama Kujang Tahan Banting 1. Periode pertumbuhan hanya 90 hari, sangat tahan dingin ekstrim. Malamnya, festival panen. Presiden hadir. 52 ton tahun lalu terasa emosional. Sekarang, 6.600 ton biji-bijian dijual ke Tiongkok. Dari importir menjadi eksportir. Mereknya Grassland Pride. Menteri Chin yang sudah pensiun ada di sana, menjadi ketua Dana Revolusi Hijau. Tokoh agung, buku Anda The Miracle bestseller di sini. Malam di sekitar api unggun, kakek Sukbatar berkata, "Dokter Agung, tahukah Anda, 10 bayi lahir di desa kami bulan ini. Semuanya diberi nama yang berarti padi atau harapan. Harapan adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan manusia untuk memiliki masa depan." Saya pulang dengan keyakinan, mukjizat tidak turun dari langit. Ada orang yang mengambil langkah pertama, kemudian semua mengikuti. Tidak ada yang mustahil. Kita hanya belum menemukan jalannya.